Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel YouTube Ali Topan Official. Apa kabarnya guys? Semoga semuanya pada baik-baik saja ya guys. Kali ini kita akan mereview atau membuat tutorial bagaimana cara mengasah pisau dengan baik dan tajam. Apa saja alat yang dibutuhkan guys? Kita sudah siapkan 2 buah batu asah yang sebelumnya harus direndam dengan air kira-kira 15 menit. Itu ada batu asa yang kasar dan batu asa yang halus ya, yang batu alam. Kita bisa dapatkannya di toko material di kota Anda. Berbicara soal pisau, kita dulu pernah menggunakan pisau stainless yang putih. Itu memang pisau sejenis itu cepat tajam, cuman cepat tumpul. Karena sifatnya seluruh pisau itu tidak bisa terlalu kena minyak atau margarin. Dia akan cepat tumpul. Jadi yang kita butuhkan itu adalah jenis pisau yang bisa awet atau tajamnya lama untuk seharian kita berjualan. Bukan hanya tajam untuk 1 potong 2 potong martabak. Karena berbicara soal pisau, kita di awal-awal jualan dulu banyak sekali mencoba seluruh jenis pisau stainless. Ada puluhan pisau kita siapkan. Namun ketajamannya memang cepat dan sangat tidak awet. Jadi terakhir kita menggunakan atau menelusuri di daerah kami ini ada produksi pisau untuk pisau baja besi yang jenis ini. Jadi sekarang kami cuma menggunakan 1 pisau untuk 1 hari jualan. Kami tidak menggunakan pisau stainless atau pisau putih, pisau dapur, tapi kami cukup menggunakan 1 pisau ini. Yang penting kita tahu cara teknik mengasahnya dan menggunakan kualitas pisau yang bagus. Berbicara soal kualitas, tentu saja kualitas yang bagus itu menjamin hasil yang bagus. Oke guys, ini kita perkenalkan pisau yang biasa kita pakai. Ini jenis pisau besi baja produksi untuk di daerah kami ya. Kebetulan di daerah saya, di daerah tempat saya ada tukang pandai besi yang biasa memproduksi pisau jenis-jenis ini. Ini memang pisau khusus yang digunakan dengan tingkat ketajaman atau kualitas premium, dengan kualitas besi yang bagus, bukan yang keropos. Jadi kalian perhatikan, pinggirannya tetap halus ya. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki pisau ini, bisa hubungin nomor WA kami di deskripsi. Bisa kami kirim untuk seluruh Indonesia. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorial bagaimana cara mengasahnya, alat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana tekniknya. Dan untuk tutorial ini tidak kami percepat juga, biar kalian paham ketepatan, kemiringan. Perhatikan kemiringan dalam mengasah, terus juga lamanya waktu dan kecepatannya. Karena syarat mengasah pisau itu tidak boleh terburu-buru, harus sabar, telaten, dan perhatikan kemiringannya. Tidak boleh terlalu miring, harus serata dengan batu asahan. Kita di sini menggunakan 2 asahan, yang satu pakai batu asahan yang di sebelah sisinya yang kasar, satu yang halus. Nah, yang satunya lagi untuk mempertajam kita pakai batu alam. Nggak tahu ini mereknya apa, yang penting batu alam. Di sini yang pertama kita menggunakan yang bagian kasar. Kemiringan pisau harus tetap sama, tidak usah berubah-ubah.
kasih air. Sesekali tetap dicek. Kali tetap dicek, dilihat, dirasa. Ini single kan. Harus semuanya ya. Tetap sekali-sekali terus dikasih air. Sudah kena sampai ujung-ujungnya, terus diputar yang satunya lagi, tetap dengan konsisten derajat yang sama. Mengasah pisau itu yang terpenting derajatnya tidak usah berubah-ubah, tetap konsisten aja, konsisten terus sampai memang tajam. Kalau memang konsisten, kalau pisau-pisau yang baru emang sedikit lebih lama karena membentuk. Biasa aja terus pasti tajam. Sudah. Terus biasa sampai tajam. Kalau konsisten dengan kemiringan yang sama pasti tajam. Kalau tidak tajam terus baca itu konsisten, pasti tajam pula. Kalau sudah dirasa batunya airnya sudah menghilang, ditambahin lagi sedikit. Apa dia? Mantap nampak. Dibalik lagi sedikit, tipis-tipis. Untuk pemula memang kalau baru-baru mengasah pisau itu memang pisaunya tuh sedikit lama karena ingin membentuk struktur pisaunya terlebih dahulu. Tapi kalau sudah memang terus diasah
Pasti kalian itu sudah tahu struktur pisau kalian itu seperti apa. Yang penting sabar, konsisten dengan derajat yang sama. Sesekali dicoba dengan tangan sini. Kalau dia memang udah tajam, terus di pinggir-pinggir sini perlu dirasa. Ini sudah kering, jadi kita tambah air lagi. Jadi pisau itu nggak ada pisau yang tajamnya bertahan sampai 3 hari. Jadi setajam apapun pisau kalian, pasti hari-harinya harus biasa terus. Terutama untuk pedagang martabak, pisau yang dibutuhkan itu pisau yang super tajam. Syarat mendapatkan pisau yang tajam itu dengan salah satu contoh pisau yang terbaik. Karena kenapa? Kalau pisaunya jelek, pada saat menajamkan, bagian ujung-ujung ini kan tipis. Jadi kalau ditajamkan dengan batu asahan, batu yang ini, itu pasti gompel. Banyak gompelnya. Itu menandakan pisau kalian itu kualitasnya jelek. Ada yang bilang kalau pisau itu biasanya harus satu arah, maju atau mundur, maju saja atau mundur saja. Tapi kalau di maju mundur seperti ini juga nggak masalah, tetap tajam. Itu tadi yang terpenting memang konsisten dengan derajat yang sama. Dicek terus apakah sudah mendapatkan hasil yang sudah diinginkan. Ketika sudah mulai tajam, kalian bisa mengganti batu asahannya dengan menggunakan batu asahan yang satu ini. Ini batu alam. Permukaannya memang benar-benar halus. Dikasih air, tetap dikasih air. Lakukan seperti mengasah batu yang pertama tadi. Tapi yang satu ini perlahan saja, karena ini sifatnya menajamkan, jadi perlahan-lahan.
bagian sisi sebelah satunya, tetapi kasih air. Kalau kalian terus berlatih pasti kalian bisa. Awal-awal mula dulu juga saya tidak bisa mengasah pisau, sama sekali, memang tidak, benar-benar tidak bisa. Tapi kalau memang terus dicoba terus diulangi pasti bisa. Itu tadi yang terpenting, memang konsisten dengan derajat kemiringan. Jadi kalau derajatnya seperti ini ya seperti ini aja terus, jangan diubah seperti ini. Kalau begini emang pisau tuh cepat tajamnya, tapi cepat juga tumpulnya. Yang benar tuh seperti ini. Tetap terus dikasih air. Dicoba dulu. Sudah mulai tajam, tapi belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi terus diperhalus dengan menggunakan batu alam ini. Kurang tuh. Sisi sebelahnya. Kualitas batu asahan juga menentukan hasil tajam pisau kalian. Jadi kalau mau beli batu asahan harus dipilih-pilih. Kita tes ketajaman. Sudah tampak terlihat bedanya kan? Sini sudah tajam. Tapi saya ingin mempertajam sedikit lagi.
kurang beras tuh. Coba dari bawah. Ciri pisau kalau sudah tajam menggunakan asahan yang satu ini, kalau diasahkan dia tuh tidak serat, halus. Jadi kalau mau tahu pisau ini sudah hampir halus atau belum, ketika kita asah seperti ini dia tidak ada macet-macetnya, sudah licin ya. Yang perlu ditekankan lagi, sekali lagi ingat, mengasah pisau itu yang terpenting derajat kemiringan. Derajat kemiringan tidak boleh berubah-ubah. Awal-awal memang kalian itu akan sulit menentukan derajat kemiringan kalian. Karena kenapa? Terkadang kita tuh bingung, udah sama atau belum derajat kemiringan kita yang dengan yang satunya. Di sini kalian itu memang harus banyak-banyak berlatih, terus mengasah supaya kalian terbiasa nantinya dengan derajat kemiringan yang akan kalian tentukan. Kita coba lagi. Sudah tajam dan siap digunakan untuk mengiris martabak. Sudah kita asah tadi. Mengirisnya tuh pelan-pelan saja. Oh, jangan tangan kau balik. Mundur sedikit tangan kau. Seret jadinya tuh cek itu. Dek, ini kita apa? Jangan. Kalau pelan-pelan, kalau memang pisau kalian itu tajam, pelan-pelan saja bisa terpotong. Ini buktinya. Ini contoh pisau setajam silet.